Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar lagi kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh dimeteraikan di dalam hati kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab Bilangan. Pasal 24 ayat yang ke-13. Kitab Bilangan pasal 24 ayat 13 saya bacakan demikian. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah ucapan Bileam. Sekalipun Balak memberikan emas dan perak seistana penuh dan menyuruh aku untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka aku tidak akan melakukannya. Kita tahu kisah Balak dan Bileam, di mana Balak menyuruh Bileam mengupah Bileam untuk mengutuki Israel. Dan untuk itu Balak menjanjikan akan memberikan upah, akan memberikan banyak harta. Tapi setiap kali Bileam akan mengutuk, justru yang keluar adalah berkat untuk Israel. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Balak sangat marah dan Bileam menjawab, sekalipun engkau memberikan aku emas dan perak seistana penuh, tetapi aku tidak akan sanggup melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, itulah yang akan aku lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang namanya integritas. Orang yang punya integritas itu, orang yang tidak bisa dibeli. Orang yang tidak bisa disuap. Orang yang tidak bisa disuruh melakukan sesuatu yang buruk dengan janji mendapatkan upah apapun bentuknya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita juga dipanggil untuk memiliki integritas. Sebab manusia dipanggil untuk melakukan apa yang baik. Terlepas apakah ia akan mendapatkan sesuatu dari perbuatan baiknya atau tidak. Orang yang punya integritas tidak akan memikirkan keuntungan apa yang akan saya peroleh ketika saya melakukan apa yang baik. Tidak. Ia akan menghayati bahwa seharusnya saya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di dalam dunia ini, bahkan lebih daripada itu, sebagai manusia yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sudah seharusnya saya hidup secara baik, melakukan apa yang baik. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Apakah saya akan mendapatkan upah atau mendapatkan keuntungan dari perbuatan baik saya? Puji Tuhan, itu semua adalah urusan Tuhan, bukan urusan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang namanya orang yang memiliki, sekali lagi, integritas. Tapi kalau orang yang tidak memiliki integritas, ia hanya mengejar keuntungan. Pokoknya, kalau saya mendapatkan keuntungan, apapun akan saya perbuat. Entah itu baik atau buruk. Entah itu baik atau jahat. Orang semacam ini adalah orang yang tidak punya integritas. Dan orang yang tidak punya integritas, cepat atau lambat akan hancur oleh karena tindakan-tindakannya. Oleh karena hidupnya yang tidak memiliki prinsip yang jelas. Maka dari itu, sesuai yang saya kasihi, mari kita memiliki atau membangun suatu kehidupan yang berintegritas. Jangan pernah bisa, jangan pernah mau dibeli untuk melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lakukanlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan, karena kita percaya bahwa kehidupan yang semacam itu akan membawa kita kepada kehidupan yang diliputi damai sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami boleh merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu juga memandu kehidupan kami, supaya kami semakin berintegritas di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.